Oke, selamat siang semuanya. Ini Natasha sama Jason. Ditunggu nyalakan videonya. Oke, Natasha sudah. Ini hadir semua ya hari ini. Ya, komplit. Oke, untuk hari ini berarti jadwalnya untuk minat ya. Ya, Oke, Pak. ya. Untuk yang tugas mat wajibnya, silakan dikumpulkan. Batasnya hari ini nanti malam. Sisa satu sih. Evan doang yang masih belum kumpul. Yang lain udah. Nah, Evan? Nggak ada suara Evan? Evan? Udah, Pak. Oh, udah. Oke. Hmm. Saya belum lihat terbarunya kali. Oke, baik. Tinggal Jason. Share screen saya sudah muncul di sana? Udah belum? Halo? Udah, Pak. Oke. Jadi untuk yang mat peminatan, ini limit fungsi. Saya akan ngulang sedikit yang aljabar. Tapi intinya untuk yang di mat minat itu dia limit tak hingga. Sama nanti limit trigonometri. Kita mulai dari limit tak hingga dulu. Oke. Suara saya oke, aman di sana? Cukup? Aman, Iya, Pak. Pak. Oke. Baik, saya mulai. Limit fungsi. Tujuan pembelajarannya itu seperti menjelaskan limit di ketahinggaan terhadap fungsi aljabar, menentukan limit ketahinggaan di fungsi aljabar, menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit tahingga fungsi aljabar. Nanti kalian bisa mempresentasikan atau menjelaskan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di tahingga dari fungsi aljabar. Oke, saya mengulang sedikit, ini mungkin pernah dapat waktu kelas 11, mungkin iya, mungkin tidak, tapi saya mengulang saja. Limit fungsi dapat diartikan sebagai nilai pendekatan suatu fungsi ketika variabelnya mendekati atau menuju suatu bilangan tertentu. Jadi bukan saat nilai itu, tapi saat mendekati bilangan tertentu. Oke, secara umum dinotasikan misalnya begini, notasinya. Oke, nih limit dari fungsi X ketika X mendekati C. Jadi ini bacanya mendekati, tandanya juga simbolnya tanda panah ya, bukan sama dengan kan. Berarti X ketika mendekati C, itu nilainya adalah suatu L. Limit dari Fx untuk X mendekati C sama dengan L, cara bacanya. Oke, suatu fungsi dikatakan mempunyai limit jika nilai limit kiri dan limit kanannya sama. Secara matematis dituliskan gini, C-nya C kurang. Itu artinya mendekati C dari sisi kiri. Ini C lebih, mendekati C-nya dari sisi kanan, kalau di garis bilangan. Nah, jika limit kiri dan limit kanannya sama, maka limit ketika X mendekati C itu adalah L. Ini udah pernah kan waktu kelas 11 belum? Udah belum? Apa udah lupa? Ya, lupa deh, Pak. Ya, intinya ada limit kiri, limit kanan ya. Kalau limitnya sama, dari kiri dan kanan sama-sama L nilainya, maka nilainya itu adalah L. Misalnya gini nih. Misalkan kalau di garis bilangan gini kan. Aduh dulu. Ini misalnya suatu nilai. Ini misalnya saya pakai angka lah ya. Ini misalnya 2. Dia didekati dari kiri, didekati dari kanan. Kayak gitu loh. Nilainya tuh yang kecil banget. Misalnya ini mau ngitungnya pakai berapa? 1,999. Yang ini pakainya 2,001. Nah, kalau dia nilainya dari kiri dan dari kanannya sama terhadap suatu nilai L, nah berarti limitnya itu adalah ya L ini. Oke?
Kan begini kan? Jika adalah bilangan real, maka menentukan limit fungsi fx x untuk mendekati a dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai a ke fx. Kita masukin aja nilai a-nya ke fungsinya gitu kan, kita substitusikan sehingga dapat nilainya adalah fa. Nah, tetapi ini kan udah pernah dapat waktu kelas 11 kan? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kalau dia limitnya berbentuk pecahan, fx itu adalah gx per hx, maka ada beberapa kemungkinan nih. Yang pertama, kan pasti kita substitusi dulu kan. Jadinya fa per ga. Ada beberapa kemungkinan. Kalau dia bentuknya p per q, something per something, itu ya udah jawabannya langsung. Kalau jawabannya misalnya 0 per something, berarti 0 dibagi sesuatu, 0 gitu kan. Ya ini juga jawabannya nih. Ya agak repot kalau bentuknya gini nih, something per 0. Tapi ya biasa sih kalau di begini nggak terlalu dicari kiri kanannya. Nah, maka dilihat nih, kalau limit kiri dan limit kanannya sama, maka nilai limitnya adalah tahingga. Something dibagi 0 itu tahingga. Kalau limit kiri, limit kanannya itu tidak sama, maka itu limitnya tidak ada. Kalau dia bentuknya 0 per 0, ya caranya kan kemarin disampaikan ya kalau nggak kita cari pemfaktorannya, kita usahakan dengan mengalihkan bentuk sekawan. Gitu kan ya? Ingat nggak nih? Nah, ada tak terdefinisi, tidak ada limit, sama tak berhingga. Nah, misalkan suatu fungsi fx sama dengan 1 per x, x-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa sih harus ada syarat x tidak sama dengan 0? Ingat nggak, bilangan rasional itu definisinya apa? Adalah yang berbentuk A per B, dengan syarat B-nya tidak boleh 0 kan? Oke. Kalau tidak ada limit, tadi sudah disampaikan bahwa nilai limit kiri dengan limit kanannya berbeda. Contohnya nih, misalnya ketika fungsinya 1 per x, ketika x-nya mendekati 0. Perhatikan kalau dia didekati dari kiri, dia menujunya minus tahingga kan, bawah kan. Kalau dia didekatinya dari kanan, dia menuju tahingga kan, secara grafik. Nah, ini disebut tidak ada limit, karena limit kiri dan limit kanannya beda. Tapi kalau dia bentuknya 1 per x kuadrat, ketika x-nya mendekati 0, nah, dua-duanya itu menuju ke tahingga. Bisa paham yang saya omong? Ini kan kita mau lihatnya ketika 0 kan. Ketika dia mendekati 0 dari kiri, dia menuju minus tahingga. Kalau dia dari kanan menuju 0, dia menuju tahingga. Oke. Sedangkan kalau bentuknya fungsinya adalah 1 per x kuadrat, ini 0 ya. Ketika dia didekati dari kiri, menuju tahingga. Ketika didekati dari kanan, ya dia juga menuju tahingga. Oke, aman sampai sini? Kelihatan tak terdefinisi, tidak ada limit, dan tidak berhingga. Dah. Coba ini ingat-ingat lagi. Saya minta Nasya, Nasya, gimana? Oke. Ini soalnya. Gimana? Diapain? Saya nulis atau? Enggak, saya tulis aja. Oh, 3x kuadrat min 5x plus 6 itu di Ini. Kadang-kadang begitu ya, kalau udah SF ini, kalian lupa hal yang paling esensial sebenarnya. Kalau untuk mengerjakan limit, pertama-tama kan kita substitusikan kan nilai A-nya kan,
X menuju A, kita substitusikan dulu ke fungsinya kan. Ada beberapa kemungkinan jawaban nih. Nah, kalau yang menjadi masalah kan P per 0 sama 0 per 0 kan. Nah, kita lihat ini coba. Ini 0 per 0 nggak, Nasya? Enggak. Enggak, ya udahlah. Berarti jawabannya berapa? 2 kurang 3 per 3 kurang 5 plus 6. Berapa nih? Minus 1 per 4. Min 1 per? Udah kan? Iya. Nasya ya? Yang dua, siapa ya? Van, 2 Van. Jangan ditulis. Kalau kamu yang nulis nanti nggak kerekam di PPT-nya. Nggak apa-apa, saya bantu Oh, tulis aja. oh, Dihapus dulu, Van. Kalau kamu coret, atau coba deh, Van, kamu coba coret. Nanti kita lihat bisa masuk nggak di PowerPoint. Oke, stop dulu bentar ya. Tuh, nggak masuk kan, Van? Ini kan tadi yang saya coret, masuk kan ya? Nggak ya, apa-apa. Bu. Saya aja yang nyoretin, nggak apa-apa. Kamu tinggal bilang aja. Langkahnya. Kalau satunya bisa nggak, Bu? Hah? 4 tambah 3 kan? Heeh. Ini kan X mendekati 0 kan? Oh, iya. Kali nggak bisa ya. Harus dipisah dulu ya, Bu. Dia 0 per 0 nggak? Iya. Oh, dia 0 per 0. Berarti kan butuh proses lebih lanjut kan? Diapain nih? Limit X mendekati 0. Difaktorin, Mbak. Ya, atas jadi apa? Dikeluarin apa? Dikeluarin X-nya, Mbak. Jadi Ya, jadi sisanya X buka kurung 4X kuadrat tambah 3X. oke. Terus bawahnya 2 X kali 2X min 1. Terus Masuki. Ya, terus X-nya coret coret dulu ya, sederhanakan ya. Jadinya 0 per min 1. masukin nolnya 0 per min 1. Jadinya apa? 0. Ya, kalau 0 per sesuatu, ya berarti dia 0 gitu ya. Oke, ini siapa tadi? Van. Ini Felis. Eh, berarti saya tinggal bilang jawabannya kan, Pak? Iya, ya, bilang aja. Jelasin cara jawabnya. Gimana nih? X kuadrat min 4-nya jadi di apa? Diapain? Tadi kalau ngerjain, Jadi X, ya, kalau X min ngerjain, 4. hmm? Jadi itu bukan X min 4 kali X plus 4. X min 2, X plus 2 kali maksudnya. Oh iya, ya. Ya, Saya betul. bilang. Terus gimana? Terus, tunggu, lupa, Pak. Hmm? Lupa.
Langkah pertama kalau untuk kerjain limit tadi bagaimana? Diapain dulu? Tinggal kita substitusikan kan nilai X-nya 0 per 0 enggak gitu, apa something per 0 enggak gitu kan. Iya. Ini jadi gimana? 0 per 0 enggak? Selalu ya, masukin dulu. Ini kan X mendekati 2. X-nya masukin dulu nih. Kan jadinya 6 per 0 kan? 0. Nah, kalau 6 per 0, tadi kan pertanyaannya ada dua kemungkinan kan? Limit kiri sama Iya. limit kanannya sama enggak gitu kan? Mm-mm. Kita mundur lagi ya. Sekali lagi saya ulang. Jadi kalau misalnya ada limit berbentuk pecahan nih untuk X mendekati A nih, kan kita substitusi dulu kan? Kita substitusi nilainya ke nilai A-nya itu ke fungsinya kan? Nah, akan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu angka per angka, berarti itu jawabannya. Kemungkinan kedua, kalau dia 0 per angka, berarti jawabannya adalah 0. Kemungkinan ketiga, kalau dia angka per 0. Nah, ini ada kemungkinannya lagi. Kalau limit kiri, ini limit A kurang sama dengan limit kanan, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Tapi kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka nilai limitnya itu tidak ada. Nah, kemungkinan keempat itu bentuknya 0 per 0. Tadi kalau 0 per 0 berarti kemungkinannya bisa dengan faktoran atau dikalikan dengan bentuk sekawan. Ini dulu nih. Jadi langkah pertamanya dulu disubstitusi ya. Oke, lanjut ya. Saya bantu Felis. Mana nih? Nah, ini kan 6 per 0. Berarti kan tadi ada, kita lihat kan, limit kiri sama limit kanannya gimana kan? Iya. Terus lihatnya gimana? Limit X mendekati 2 kurang terhadap fungsi 3X per X kuadrat min 4. Kira-kira gimana? Nanti kita lihat limit kanannya ketika X mendekati 2 lebih dari 3X per X kuadrat min 4. Jadinya gimana? Kita tinggal lihatnya. Ini kan kalau 2 kurang nih. Ini Felis sudah membantu dengan adanya bentuk ini nih. Kalau 2 kurang artinya kan hampir 2 ya, belum sampai 2 gitu. Bisa tadi kita pakai angka yang sangat kecil, epsilon deltanya itu 0,001. Misalnya kita masukin angka 1,999. Kalau dimasukin ke sini, positif atau negatif? Misalnya nih ya, min 1,99, min 2. Berarti negatif dong. Min 1,99 plus 2. Positif atau negatif? Ini kalian nyambung nggak sih saya ngomong apaan? Nyambung, Pak, bentar. Hmm. Pertanyaannya apa, Pak? Saya masukin angka nih ya, kan 2 kurang kan? Iya. Berarti saya masukin, misalnya saya masukinnya 1,999. Iya. Hasilnya positif atau negatif? Negatif. Ya, kalau misalnya bingung. Berarti ini 3 dikali 1,999 per 1,999 dikali dikurang 2 dulu. Dikali dengan 1,999 plus 2. Ini kira-kira hasil apa nih? Positif atau negatif? Negatif. Ya ini 3 dikali 2,001 per 2,001 dikurang 2 dikali dengan 2,001 ditambah 2. Positif atau negatif? Positif. Negatif, Pak. Positif. Ya, berarti ini kan yang satu minta hingga gitu kan. Yang ini mendekati tak hingga kan.
Iya. Limit kiri sama limit kanannya sama nggak? Beda. Beda. Berarti jawaban ini apa nih? Jawaban ini. Tidak ada. Ya. Berarti jawabannya adalah tadi ya, ini teorinya nih. Kalau limit kiri sama limit kanannya itu beda, maka limitnya tidak ada. Ya udah. Berarti ini limitnya tidak ada. Bagaimana? Pak, jadi ini yang 2 min sama 2 plus ini cuma buat nentuin kiri kanan sama atau enggak, Pak? Kan gini tadi. Terus ya lagi ya, balik ya. Berarti kan kategorinya kategori 3 ya kan, Cel ya? Something per 0 kan? Iya. Kalau something per 0, harusnya sih kita lihat limit kiri dan limit kanannya. Kalau limit kiri sama limit kanannya sama, misalnya sama nih, maka nilai limitnya adalah enggak. Kalau limit kiri sama limit kanannya beda, nih, maka limitnya tidak ada. Berarti tentuin yang tahingga atau tidak ada itu pakai yang min sama plus tadi itu, Pak. Iya, limit kiri sama limit kanan terhadap nilainya ya. Kan Oh, ini menuju 2 kan? X menuju 2 kan? X mendekati Iya. 2 kan? Berarti kita pakainya ya udah 2 min sama 2 plus. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Biasanya kalau di soal-soal mungkin nggak terlalu seteliti ini ya. Kadang-kadang, oh angka per 0, yaudah jawabannya tahingga. Kayak gitu. Itu kadang-kadang untuk mempermudah. Tapi yang tepat adalah, yang benar adalah seperti ini. Jadi tengok dulu limit kiri, limit kanannya bagaimana. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak, Pak. Paham nih ya? Ya. Kalau ini gimana? Tadi siapa ya? Felis ya? Ya, Pak. Ini siapa yang mau nih? Silakan. Ini mendekati min 2 ya. Silakan siapa yang mau? Yang belum. Udah penilai ya, Pak? Iyalah kan ini kan ada namanya. Ntar saya 3 rekap siapa yang dijawab, siapa yang belum. Kalau salah nggak apa-apa kan, Pak? Nggak Atau Bapak apa-apa. bantu? Kan Oke, kita Pak. Saya coba, belajar. Pak. Iya, oke. Lim X Limit. mendekati 2 sama dengan Min 2 itu min 2 aja. min 2, sorry. Heeh. X plus 3 Heeh. Per X plus 2 kuadrat ya, Pak? X plus 2 dikuadratin ya? Oke, bagus. Terus? Ya, jadi X plus 3 per 0 ya? 0 ya? Ya kalau dimasukin berarti sekalian atas bawah. Oh aja. iya, sorry. 1 per 0 ya? 1 per 0. Nah, ini 1 per 0 kan? Terus gimana? Iya. Bikin yang Kayak tadi ya, lebih kecil daripada min 2 sama lebih besar daripada min 2. limit kiri sama limit kanan bahasanya. Oh iya deh. Ya. Ini kan Iya. sama limit kanannya nih. Jadinya gimana nih? Kalau yang pertama kan di bawahnya min 2 berarti min ya, Pak? Di sebelah kirinya min 2 berarti min berapa? Min 3 Kejauhan. kiri kan? Jauhan. Pakainya angkanya jangan terlalu ekstrim. Kita pakainya kecil aja gitu. Karena jaraknya yang dipakai adalah kecil. Misalnya ini min 2 kan. Nah, di sininya itu jangan, kalau min 3 tuh udah terlalu jauh gitu jaraknya. Kita deltanya tuh kecil, selisih jaraknya. Misalnya mau makainya berapa? Min 2,0001. Gitu kan? Kalau Iya, yang dari sini 199 min min 1. 1,999. Tadi kenapa, Re?
Mau nanya, Re? Tapi kan sama aja, Pak. Beda. Kalau limit itu kan mendekati. Nah, X maksudnya minus atau plusnya nanti hasilnya nggak kayak gitu konsepnya. Ini kan kita lagi bicara konsep dasar kan. Nanti ini kalau kalian yang kuliahnya kalkulus cukup esensial nih, penting nih kalau yang kuliahnya eksak. Jadi jangan karena deltanya itu kecil. Kalau deltanya terlalu besar bisa mengubah ininya, mengubah arahnya. Gitu. Ininya cuma buat tahu biar sama atau enggaknya kan, Pak? Enggak kayak gitu cara mainnya pokoknya deh. Ntar bahaya konsepnya. Karena epsilon delta, nanti kalau kalian udah, misalnya kuliah yang teknik, kuliah yang arsitektur, saya rasa sih tetap dapat ya. IT, kan ada kalkulus dasar tuh. Kalkulus 1, kalkulus 2. Nah ini di kalkulus 1 nih. Jadi nanti jangan bilang kata guru SMA saya, pokoknya konsepnya adalah deltanya itu kecil. Deltanya itu kecil. Oke, Jadi Pak. jangan. Nah, jadi ini misalnya 2-nya di sini nih. Kalau limit itu kan berarti hampir kan, bukan pas itu. Itu sih dulu pemahamannya. Kecuali kita nguji daerah ini, nguji daerah penyelesaian, daerah positif atau daerah negatif. Nah itu nggak masalah, pilih angka aja sembarang. Tapi ini kan konteksnya limit. Oke, Pak. Oke, ya ini jadinya apa? Positif atau negatif? Positif tahingga atau negatif tahingga? Negatif. Positif ya, soalnya min kali min. Ya ini sebenarnya positif tahingga di sini. Positif juga. Ini positif tahingga ya. Berarti hasilnya adalah tahingga kan? Bisa lengkapi di sini. Ini kan tadi kan kalau di bawah itu limit kirinya minus tahingga, limit kanannya tahingga, maka beda kan? Nggak ada. Oke. Misalnya nih, kalau saya pakai min 3, tadi kan kata Rere pakai min 3. Boleh nggak? Ntar kalau kita masukin nilai X-nya jadinya berapa? 0 per, gitu kan? 0 per 1. Jawabannya 0 gitu. Nah, terlalu jauh. Padahal kan jawabannya tahingga atau min tahingga gitu, Re. Ya, oke, Pak. Nah, oke, paham ya maksud saya ya? Ya, Pak. Jadi yang mendekati, paling mendekati. Kita bukan nguji daerah. Oke, lanjut. Ini tadi siapa? Jason ya? Ya, Pak. Ya, yang belum. Silakan. Mau dong, Pak. Boleh, silakan. Ye. Mana nih? Lim X sama dengan 2. Mendekati 2. Mendekati 2. X-nya dikeluarin dulu ya, Pak. Boleh. Jadi X buka kurung X kuadrat plus 3X kuadrat. 3X doang dong. Oh iya. Min 10X. Min 10 doang dong. Oh iya. Katanya Maaf. tadi X-nya dikeluarin. Ya, Maaf, terus Pak. Lupa. per X buka kurung X kuadrat min 4. Oke, terus X-nya dicoret. oke, ini sederhanakan ya. Terus sama dengan difaktorin jadi X plus 5, X min 2. Nah, X plus 5, X min 2. Terus per X min 2, X plus 2. X min 2, X plus 2. Terus X min 2-nya dicoret. ini bisa sederhanakan ya. Nah. Jadinya 7/4. 7 per 4. Oke. Tapi tolonglah ya dibiasakan dicek dulu tadi ya pertama ya. Masukin Lupa, dulu Pak. ketika X-nya 2 berarti kan berapa tuh? 8 tambah 12 kurang 20 per 8 kurang 8 itu ya. Oh, berarti kan dia 0 per 0 kan ya? Nah, 0 per 0 tadi kan kemungkinannya 2. Difaktorkan menggunakan faktoran atau dikalikan dengan sekawannya. Oke. Ini kalau nggak dimasukin dulu nanti kayak tadi. Bentuknya apa kan belum tahu. Ya, umumnya memang kalau di SMA bentuknya 0 per 0 umumnya. Tapi kan bisa aja soalnya nanti nggak 0 per 0 ya. Oke, yang lain Ya, Pak. jadi masukan juga nih ya, Tanisha ya. Oke, lagi nih. Siapa yang belum? Silakan. Ya, saya, Pak.
Mau Oke, coba. ya boleh. Jadi masukin dulu min 2-nya ya. Ya, jadinya 2 kali min 8. berarti 16 gitu ya. Ya, plus Terus 16 per 4 min 12 plus 8 oke, berarti dia gimana nih? per ya. 0 per 0 ya? 0 ya. Ya, terus Berarti coba difaktorin. ya, Berarti 2 kali eh, sorry. 5 tulis kan? Tulis. Ya. Enggak, ini ketumpuk saya nulisnya. Terus limit Lim X mendekati min min 2. 2. Terus 2 kali X pangkat 3 plus 8 Oke. per X plus 2 sama X plus 4. X plus 2 sama X plus 4. Terus Jadi apanya? Oh ya, itu jadi X kan X pangkat 3 plus 8 itu jadi X plus 2 pangkat 3 ya? Bukan. bukan. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Ini saya kasih ini sebentar. Ini saya kasih contohnya beragam biar ini ya, biar ada ingat-ingatnya lagi. Nih, ini kan kuncinya di sini ya. Dia kan X mendekati min 2, berarti kan pembuat nolnya berapa? Maksudnya? Yang bikin dia jadi bentuknya 0 per 0. Nggak nyambung nggak? Berarti kan nih ada bentuk X plus 2 kan ya, yang mendekati 0 kan ya? Nah, bentuk X plus 2 ini yang harus kita sederhanakan nih, yang harus kita buang. X plus 2 udah ada kan di penyebut ya kan, di bawah kan. Tinggal bagaimana munculin di atas dong. Ya. Ya. Kalian masih ingat yang cara Horner? Pembagian metode Horner? Yang begini. Polinomial udah belajar dong. Udah. Ini yang konstanta kan. Pangkat 3-nya berapa koefisiennya? 1. 1, 0, 0, 0, 8. 8. Di sini ya berapa? 1 ya. Enggak lah, lihat ininya Lare. Nih, yang kita mau tuju aja. Min 2. Ya, min 2. Terus, ingat nggak caranya? Langsung turun kan? 1. Terus, kali ini ya, 1 kali min 2. Min 2. Diapain nih? Terus dikurangin ya. Tambah. Horner itu tambah. Terus, min 2. min 2. Terus, 4. 4. 0 tambah 4. 4. 4. 4 kali min 2. Min 8. Min 8. Min 8 tambah min 8. Habis kan? Ya. Nah, berarti X pangkat 3 plus 8 kita bisa ubah jadi apa? 2 dikali X pangkat 2. X plus 2 dikali X pangkat 2. Terus min 2X plus 4. 4. Itu ya? Per yang bawah X plus 2. X plus 4. X plus 4. Ini sederhana kan ya? Nah, Ya. udah hilang kan pembuat nolnya kan nih? Yang Ya. bikin dia jadi 0. Nah, udah tinggal kita substitusin aja nilainya. Berapa tuh? Berarti 2 dikali 4 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 per min 8. Hah? Enggak, min 8. 2. per 2 ya? Ya. Oke, sederhanakan bisa. Hasilnya jadi 12. 12. Sampai sini aman? Ya, Pak. Udah? Ini saya review yang kemarin ya, yang aljabar. Belum ditulis. Siapa tadi? Rere. Nih, siapa yang mau? Yang belum? Saya, Pak. Boleh, silakan. Dikali sejenis ya, akar X min 1 tambah 2 Ya. per akar X.
min 1 plus 2. Saya koreksi sedikit, namanya sekawan ya Denisa ya, Iya. bukan sejenis. Plus 2, terus per, Akar X min 1 plus 2. oke. Terus jadinya, X min 1 ya, limit X min 4. berarti X min 1 min 1 kurang 4 kurang 4 per ini. bawahnya mah nggak usah dikaliin. Biarin aja. Bisa difaktorkan nggak yang Iya. bawah itunya? Kalau dikaliin 10, kalau tambahin min 7. Bisa, Pak. Ya. X min 2, X min 5. X min 2, X X min 5 kan? Iya. Ya ini biarin aja. Akar X dikurang 1 ditambah 2. Gitu ya? Iya. Jadinya apa nih? Ya, limit Limit. X mendekati 5. Yang atas X min 5 Oke. per X min 2 Ya. X min 2 kali X X min min 5 5 dikali akar X akar. min 1 tambah 2. Oke. Bisa sederhanakan? Dicoret. Bisa. Ya. Ini kan pembuat nolnya kan, karena X mendekati 5, pasti ada bentuk X min 5 yang Iya. dibuang gitu loh. Ya udah, kemudian jadinya tinggal 1 per 5 dikurang 2 3 dalam kurung dikali 5 kurang 1 4 jadi 24 jadinya kali min 4. kali 4 ya. Iya. 5 kurang 1 ya. 1 per 12. Yang lain oke, aman? Aman, Pak. Denisa. Oke, yang belum tenang aja, masih ada soal lagi. Siapa silakan? Yang mau, yang mau? Nggak ada yang mau? Nggak ada yang mau? Oke. Ya udah, intinya dikalikan sekawan juga ya. Kayak tadi, cuma dia atas bawah berarti kali sekawannya 2 kali. Oke. Berarti dikali dengan 2 ditambah akar X plus 2. 2 tambah akar X plus 2. Dikali lagi dengan sekawan 3 plus akar 3X plus 3. Oke, per 3 ditambah akar 3X plus 3. Nah, ini bisa silakan dilanjutkan. Oke. Nah, ini hari ini sebenarnya di sini limit di Tahingga. Nah, berarti ini sekarang kalau tadi X-nya itu menuju suatu nilai. Kalau yang sekarang itu X-nya menuju tak terhingga, makin besar tanpa batas. Kalau dia menuju yang negatifnya, ya berarti X menuju minus tahingga, semakin kecil tanpa batas. Udah? Nah, kalau begini, misalnya ada fungsi 1 per X. Kalau X-nya semakin besar, bagaimana jadinya? Ada 1 dibagi bilangan yang sangat besar. Jadinya bagaimana? Dia mau berpendapat? Itu 1 kalau dibagi 3, 1 dibagi 5, 1 dibagi 100, 1 dibagi 1000, 1 dibagi 1 juta, 1 dibagi 1 miliar. Nah, kalau makin gede itu bagaimana? Nilainya semakin kecil, Pak. Ya, nilainya semakin kecil. Cenderung menuju apa, Cleo? 0. Ya. Semakin kecil,
menuju 0 ya. Oke. Kalau ya X-nya semakin kecil, Semakin menjauh dari 0. coba dulu, lihat dulu. Kalau 1 dibagi setengah, 1 dibagi 0,000 berapa gitu, sampai 1 dibagi 0,000. Semakin gede. Nah, semakin besar menuju 1. Hah? Infinite, Pak. menuju tak terhingga kan, makin gede kan hasil angkanya kan. Paham nggak nih? Paham, Pak? Kalau ini gimana? Kalau 1 per X kuadrat. Kalau X-nya makin besar. Semakin kecil juga. Nilainya semakin kecil kan? Ya. Ini juga semakin kecil ya. Semakin menuju 0. Menuju 0. Kalau yang X-nya semakin kecil, Semakin menuju infinite. makin besar ya. Besar menuju terhingga. Sekarang kalau gini, kalau ada fungsi X, kalau X-nya semakin besar gimana? Semakin besar, Pak. Ya, makin besar. Jelas gitu kan? Kalau X-nya makin kecil, Makin kecil. makin kecil juga ya. Kalau X kuadrat, X-nya makin besar, Sama aja, semakin besar. makin besar. Kalau X-nya makin kecil, Makin kecil. yakin. Iya, Pak. Yakin. Kalau misalnya saya punya min 5 dikuadratin, min 1 juta dikuadratin, hasilnya gimana? Makin kecil kan? Minus 1, minus Oh. 5 dikuadratin, minus 8 dikuadratin, biar nggak terlalu gede dulu ya. Minus 10 dikuadratin, Kalau minus, minus berarti 100 dikuadratin. Gimana? menuju 0 ya? Semakin besar dong, Pak. Iya. Kalau ini dia juga cenderung makin tahingga kan? Ini juga menuju tahingga kan? Iya. Enggak. Kalau ini kan menuju tahingga, kalau yang ini menuju min tahingga kan? Nyambung kan nih? Biar nggak bingung nih. Nyambung dikit, Pak. Nah, kalau tadi kan yang itu menuju 0 sama menuju tahingga. Kalau ini bisa menuju tahingga sampai min tahingga yang pertama yang terhadap fx sama dengan x. Kalau yang x kuadrat ya dia sama-sama menuju tahingga ya. Oke? Oke, nah teorema limit dasar yang tadi masih bisa diterapkan pada limit tahingga. Yang tadi misalnya, nah bisa dengan menggunakan penyederhanaan dan segala macam. Nah, limit tahingga mempunyai 2 bentuk tak tentu. Kalau tadi kan yang bentuk tak tentunya bentuk 0 per 0. Kalau di limit tahingga bentuknya adalah tahingga per tahingga sama tahingga dikurang tahingga. Oke. Untuk menyelesaikannya perlu dilakukan manipulasi aljabar terlebih dahulu seperti tadi penyederhanaan. Nah, kalau bentuk yang pecahan fx per gx, n adalah derajat tertinggi, maka baik pembilang maupun penyebut dibagi dengan x pangkat n. Ini aturannya. Ini lebih gampang sih daripada yang limit aljabar. Sekarang begini. Ya, karena ini belum pernah, saya sambil jelasin dulu ya. Ini kan nomor 1. Ini bentuknya apa nih? Kalau dimasukin tahingga. Tahingga, Pak. Tahingga dikurang tahingga kan? Iya, Pak. Nah, berarti jadinya gimana nih, Jess? Tahingga 1 kan lebih gede, Pak, daripada tahingga 1 lagi. Nah, kurang ini ya. Gak apa-apa, ini kan masih belum ya. Ini kayak gini dulu nih. Berarti limit x mendekati tahingga
sama kayak tadi. Ini X kuadrat. Berarti ini X dikurang 7 gitu ya. Iya, Pak. Berarti kan limit X menuju tahingga X kuadrat kan dikali limit X mendekati tahingga X kurang 7 gitu kan. Nah, sekarang bentuknya jadinya bukan tahingga kurang tahingga dong. Sekarang jadi bentuknya tahingga dikali tahingga. Kan? Kan ini tahingga nih. Ya nggak? Nah, ini kalau tahingga dikurang 7, Tahingga. ini ya kita Tahingga, Pak. ini kita bagi dengan X pangkat tertingginya nih di dia nih. Ya ini tahingga juga gitu loh. Berarti hasilnya adalah tahingga. Ini kalau cara ribetnya. Kalau cara lihatnya udah dari pertama udah ketahuan jawabannya tahingga. Tuh, tujuannya apa? Ini kan lagi konsep. Kalian kalau Oh. saya jelasin cara jawabnya nanti cuma bisa cara jawab soal doang. Nanti kan tadi poinnya kalian harus bisa menjelaskan kan. Jadi apa sih intinya tahingga gitu, Pak? Iya, sekarang yang ini nih. Kan kalau tadi berbentuk pecahan, dilihat semuanya dibagi pangkat tertinggi kan? Ini pangkat tertingginya berapa nih? Pangkat berapa nih? Ini ada pangkat 3, ada pangkat 1, ada pangkat 3, ada pangkat 2. Berarti pangkat tertingginya pangkat berapa? Woi. X pangkat 3, Pak. Ya, bagi pangkat 3 kan. Tadi kan peraturan udah nih dibilang nih. Jika N adalah derajat tertinggi, maka pembilang maupun penyebut dibagi X pangkat N. Nah, berarti ini kalau mau ditulis begini juga boleh. Atas dibagi, bawah dibagi. Gitu kan? Jadi gini nih, limit X mendekati tahingga. X pangkat 3 dibagi 1 per X pangkat 3, berapa? Satu, betul? Dikurang 4 per X kuadrat. Betul? Per ini 3 ditambah 1 per X. Paham? Kita masukin ke tahingganya dong X-nya. Berarti 1 dikurang 4 dibagi tahingga. 4 dibagi tahingga berapa? 0. 0. Per ini 3 tambah 0 jadinya 1/3. ya udah gitu doang. Ini cara aslinya. Cara cepatnya gimana? Nanti saya kasih tahu kalau udah beberapa contoh. Nah, ini gimana nih? Nomor 3. Yang belum, siapa yang mau coba silakan. Kan tinggal lihat aja kan pangkat tertingginya berapa. Glenn mungkin, Natasha, apalagi Chelsea belum. Alicia juga belum. Silakan yang mau. Pak, saya mau coba yang nomor 3, Pak. Boleh, ayo. Dibaginya kan X pangkat 4. Jadinya Ya. jadinya 1 per. Dikali 1 per X pangkat 4. Bawahnya kali 1 pangkat X pangkat 4. Ya, terus jadinya limit Itu X jadinya tahingga 1 per X dikurang 1 per X pangkat 3. Bawahnya 1 dikurang 2 per X pangkat 2 ditambahin 1 per X pangkat 4. Oke. Terus Terus dimasukin 0 per 1 jadinya 0. 0 per
1 gitu ya? Iya, 0. Versi lengkapnya 0 dikurang 0, 0, 1 Kurang dikurang 0. 0 ditambah 0. gitu ya? Iya. Berarti 0 dibagi 1 hasilnya 0. 0. Cleo. Yang nomor 4 siapa nih? Saya deh, Pak. Ya, silakan. Dibagi sama X pangkat 3. Ya. Oke, terus Jadinya 1 per X kuadrat 1 per X kuadrat min 1 1 per per 1 per X 1 per X min 4 per X pangkat 3. 4 per X pangkat 3. Jadinya 0 min 1 0 min 1. per 0 min 0. Min Oke. 1. Jadinya Min 1 per 0. min 1 per 0. Terus Tahingga ya, Pak? min tahingga ya? Iya. Oke, kalau memang misal di PG tidak ada pilihannya, misal cuma pilihannya cuma tahingga, ya itu jawabannya. Kadang-kadang nggak ditulis min tahingga, tapi dianggap tetap tahingga aja kayak gitu loh. Sebenarnya berbeda ya, beda arah kan. Kalau tahingga ke arah atas, minus tahingga ke arah bawah. Oke. Chelsea ya. Ini gimana? Oke, saya kasih life hack-nya. Kalau ada begini, kalian cuma lihat koefisien pangkat terbesarnya. Oke. Koefisien pangkat terbesarnya. Misalnya di nomor 2. Kan ini X pangkat 3 kan paling besar kan? Koefisien X pangkat 3 berapa nih di pembilang? Oh, 1. Di penyebut 3. Ya udah, sepertiga ini jawaban. Di sini koefisien pangkat terbesarnya X pangkat 4. Di pembilangnya ada nggak? Nggak ada, berarti 0. Per bawahnya penyebutnya, oh ada 1. 0 bagi 1 hasilnya 0. Di sini kalau pangkat tertinggi X pangkat 3, koefisiennya min 1. Di penyebutnya tidak ada, 0. Ya udah, min 1 bagi 0 berarti minus tahingga. Kayak gitu. Oke, saya udah kasih tahu life hack-nya. Ini bisa lebih cepat. Nomor 5, nomor 6. Yang belum nih. Nomor 5, pangkat tertinggi pangkat berapa? Pangkat berapa? Pangkat 6 ya, Pak. Pangkat 6. Dari mana? Paling tinggi. Ya, lanjutlah. Nat, gimana? Koefisiennya berapa ya pembilangnya? X pangkat 6. Di pembilangnya? 4. Di penyebutnya? Faktor hingga, Pak. Di bawah ada nggak koefisien X pangkat 6? 0, Pak. 0 ya? Nggak ada kan? Ini kan 2 pangkat 2 masih pangkat 4. Pangkat 4 kali pangkat 1 pangkat 5 kan? 4 dibagi 0? Hingga ya. Oke, thank you Natasha. Ini yang lain masih bingung apa kagak mau jawab nih? Kalau nggak mau jawab, Pak boleh ke sebelum-sebelumnya nggak, Pak? Saya mau foto, Pak. boleh. Ntar saya upload di itu kan, di Google Classroom. Udah, Jess? Ada lagi?
Makasih, Pak. Ini nomor 6, siapa? Pangkat tertinggi pangkat berapa nih? X-nya? 3. Ya, pangkat 3. Lanjut, Anissa. Pembilangnya berapa? 4. 4. Penyebutnya? 2. Di dalam akar nggak? 1. Dalam akar kan? Iya. Berarti akar 2, kayak gitu loh. Ya kan? Kan kalau Iya. 2x pangkat 6 kita akarin, berarti kan jadi akar 2 x pangkat 3 gitu kan? Akar 2 dikali x pangkat 3, betul? Iya. Ya. Lanjut, jadi gimana Anissa? Dikali Tinggal dirasionalkan ya. Jadinya hasil akhirnya 4 akar 2 per 2. jadinya 2 akar 2. ya. Oke. Kalau bentuknya pengurangan gini gimana? Nah, ini bentuknya tahingga dikurang tahingga. Caranya gimana? Ya persis sama kayak yang sebelumnya. Kalau ada bentuk akar tadi dikalikan apa? Yang di aljabar. Nih yang begini-gini kan? Kita kalikan sekawan ya kan? Ini juga sama. Ini kita kali sekawan ya. Pilih deh. Yang mana dulu yang mau saya contohin? 1, 2, 3 bang, nggak usah lah ya. Bisa. Sekawannya masih yang sederhana. Udah deh, 1, 2, 3 pilih deh mau yang mana. Sebagai perwakilan 1, 2, 3 mau yang mana yang mau dicontohin? Atau ya udah saya udah bisa semua. Nanti Bapak jelasin yang sisa nomornya nggak, Pak? Pilihan dari sisa nomornya. Nanti ini kan saya contohin, nanti sisanya kan kalian jawab lagi, saya tanya-tanyain lagi. Ini kan mau Berarti dicontohin. kalau kayak gitu saya nggak bisa milih nomor 5 dong, Pak. Ya berarti yang dijawab jangan nomor 5. Maksudnya Yang mau dicontohin yang mana nih yang mau saya nomor contohin? 5 Bapak contohin. Jadi kalau nomor 5 saya contohin, yang nomor 5 nggak bisa dipilih lagi ya. 1, 2, 3 dulu nih. 1, 2, 3 mau yang mana nih? 1, 2, 3 mau yang mana? Nggak usah? Oke, saya lanjut ke nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya? Berarti tinggal dikali apa nih, Klik? Akar 3x kuadrat min 2x min 1 tambah akar 2x kuadrat plus x plus 3. ini kan? Per akar kan? Setelah dikalikan sekawan, berarti jadi bentuknya gini kan? Limit x mendekati tahingga kan 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 1 dikurang 2x kuadrat plus x tambah 3 per akar 3x kuadrat min 2x min 1 ditambah akar 2x kuadrat plus x plus 3, gitu ya? Berarti pembilangnya jadi apa tuh? X kuadrat kurang 3x kurang 4. X kuadrat kurang 3x dikurang 4 ya? Per akar 3x kuadrat min 2x min 1 ditambah akar 2x kuadrat plus x plus 3. Pangkat tertinggi x pangkat berapa? 2. X pangkat 2 kan?
Berarti koefisiennya berapa nih pembilangnya? 1. 1 per. Penyebutnya ada nggak? Nggak ada. Kalau tertinggi X pangkat 2, berarti kalau dia masuk dalam akar, tertinggi X pangkat 4 ya? Oke, kan nggak ada nih. Berarti 0 tambah 0, gitu ya? Berarti jawabannya apa? 1 dibagi 0. Pak, kalau misalnya hitung sendiri gimana kok gitu? Kalau misalnya Maksudnya? hitung nggak langsung Pak, ngerti nggak? Oke, Step by step. ya, bentar. Ini saya tulis di sebelah kanannya ya. Nah, kan dia dibagi pangkat tertinggi ya, Jess. Aturannya gitu kan? Berarti gini kan, limit X mendekati theta hingga ini dikali 1 per X kuadrat gitu ya? Dikali 1 per X kuadrat itu kan ya, Jess? Iya. Berarti kan jadinya 1 dikurang 3 per Per X dikurang 4. 4 per X kuadrat gitu ya? Iya. Nah, ini kan X kuadrat. X kuadrat kalau masuk dalam akar jadi apa? X pangkat 4 dong. Iya. Berarti gini kan? 3 per X pangkat 2, karena dibagi X pangkat 4 kan? Dikurang 2 per X pangkat 3, dikurang 1 per X pangkat 4. Betul? Ditambah akar 2 per X kuadrat, ditambah 1 per X pangkat 3, ditambah 3 per X pangkat 4. Ini kan karena 1 per X kuadrat, kalau dia masuk ke dalam akar, ini berarti kan sama aja, gimana saya tulisnya ya? Ini kan sama aja kalau saya masukin ke dalam akar, 1 per akar X pangkat 4 kan? Aduh, kecil banget lagi. Sorry. Iya. Itu kan? Nah, makanya ini semua dibagi X pangkat 4 dong. Yang kiri dan yang kanannya kan? Hasilnya seperti ini. Berarti kemudian jadinya 1 dikurang 0 per ini 3 per X kuadrat juga 0 semua kan? 0 Iya, 0 semua, Pak. tambah 0. Berarti kemudian lanjut jadi begini kan? Oh, oke, ngerti, Pak. Hasilnya adalah yang ini. Ada lagi yang mau ditanya? Intinya kayak gitu ya. Oke? Nah, ini bisa dicoba. Nah, nanti yang terakhir itu kalau bentuknya begini-begini. Bisa-bisa. Silakan kalau mau dicoba. Ada yang mau dibahas lagi? Nih contoh 7 atau 8, pilih 7 atau 8. Ini kita harus kerjain, Pak. Nanti buat PR-nya. Aduh, Pak, kumpul. Ntar ada lagi tambahannya satu file PDF. Ada lagi, Pak. Ada. Ini mah kerjanya cepet kali, Yes. Langsung cara cepat gitu boleh, Pak? Ya kalau udah ini boleh aja. Kalau udah lihai mah. 7 atau 8? Saya kasih bentuknya. Pak. Hah? 8. 8. Nih ya. Nih. Kalau ada yang seperti ini, sebenarnya kalian butuh yang ini dulu nih. Ya udahlah. Ini saya jawabin dulu aja ya. Nanti bisa kita simpulkan. Bisa lebih cepat. Nih. Ini dulu. Ini kan berarti kan dikalikan sekawan juga kan? Ya nggak? Iya. Saya langsung tulisnya sekawannya ya. Limit X mendekati theta hingga, berarti kan 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 1, dikurang 2X kuadrat dikurang X ditambah 3, gitu ya? Berarti akar 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 1 ditambah akar 2X kuadrat min X plus 3, gitu kan ya?
Oke. Jadinya limit X mendekati tahingga 4X, betul? Dikurang 4 per akar 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 1. Ditambah akar 2X kuadrat min X plus 3. Sampai sini oke? Berarti kan pangkat tertingginya pangkat 1 dong. Karena X pangkat 2 di dalam akar, berarti kan jadinya X pangkat 1 kan? Tinggal lihat aja koefisiennya berapa tuh. Dia pembilang. Koefisien X pangkat 1 yaitu 4 per di bawah akar 2 ditambah akar 2. Berarti jadinya 4 per 2 akar 2. Hasilnya akar 2. Dah. Ini. Ada yang mau tanya nggak? Kalau tanya, tanya ya. Jangan keder nih. Ini saya nggak ada feedback dari kalian, saya juga jadi keder sendiri nih. Udah nggak jelas atau belum? Ini X kuadrat min 3X plus 1, saya langsung tulis bentuk sekawannya. Oke, per X kuadrat min 3X plus 1 ditambah X kuadrat min 5X plus 3. Ini kan ya? Berarti jadinya min X kuadrat plus 2X min 2 per akar X kuadrat min 3X plus 1 ditambah akar 2X kuadrat min 5X plus 3. Ini limit X mendekati tahingga kan? Berarti kan koefisien tertinggi X pangkat 2 dong. Berarti dia pembilangnya min 1 per, di dalam akar harusnya X pangkat 4 kan? Nggak ada kan? Nah, berarti ini jadinya min tahingga. Sampai sini ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Nanti Oke, kalau kayak gini soal esai, cara kayak gini boleh? boleh, boleh. Oke. Tapi ada lagi nih yang cara lebih cepatnya. Jadi kalau bentuknya yang akar dikurang akar, ini yang pangkat 2 ya. Yang pangkat 2, yang pangkat 1 karena 1 2 3-nya nggak dicontohin, ya kalian lihat aja sendiri nanti polanya bagaimana. Perhatikan nih, kalau dia ininya sama nih, A-nya sama. Yang kedua, A-nya ini nilainya lebih besar nih, yang depan. Yang belakang depan 3, belakangnya 2. Yang ketiga, depannya nilainya lebih kecil daripada yang belakangnya. Oke. Nanti kalau kalian mau cari secara umum boleh silakan. Tapi kalau cara cepatnya seperti ini nanti. Kalau mau dibuktikan sendiri ya boleh saja. Mana sih nih titik poinnya? Kalau ada bentuk limit X mendekati tahingga, akar AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar AX kuadrat plus BX plus C. Ini A1, B1, C1. A2, B2, C2. Jika A1 sama dengan A2, maka hasilnya adalah B1 dikurang B2 per 2 akar A. Kan A-nya sama ya, mau A1, A2 sama aja. Jika A1 lebih dari A2, maka tahingga. Jika A1 kurang dari A2, maka
min tahingga. Kalau kalian bisa lihat di sini kan, nih, ketika kita merasionalkan, mengalihkan sekawan, pasti depannya hilang kan? Makanya jadi bentuknya B1 dikurang B2. Nah, kita lihat pangkat tertingginya. Ya di sini akan sama. A-nya kan sama. Makanya 2 akar A. Kalau di sini kalian lihat, ketika dikurangi, berarti kan masih ada hasilnya yang pangkatnya tertinggi kan, dan positif. Nah, di bawah nggak ada nih yang pangkatnya sama seperti yang atasnya. Ya berarti kan jadinya tak terhingga. Tapi kalau yang ini, nilainya lebih kecil, makanya kan dikurangi, jadi hasilnya negatif kan. Makanya jadinya minus tahingga. Pak, berarti kalau yang ngerti pola kayak gini, kita langsung ngerjain langsung jawaban hasil akhir boleh dong, Pak? Boleh. Enak kan? Ini lebih cepat. Nah, nanti tugas kalian cari yang pola ini nih. Ini kalau sama gimana? Kalau yang satu lebih besar gimana? Kalau ini lebih kecil gimana? Oke. Buktiin dulu aja, nggak apa-apa. Nah, kalau ada yang seperti ini, saya sih sarannya begini aja. Kan bentuknya harus bentuk yang apa, tahingga kurang tahingga kan? Kalau saya, nah ini kan ada 2x nih ya. 2x itu berarti kan kalau saya masukin dalam akar 4x kuadrat kan? Ya nggak? Ya, Pak. Dikurang 1, dikurang akar 4x kuadrat plus x plus 3. Nah, min 1 ini kan nggak pengaruh kan, karena dia nggak punya x kan. Untuk x berapapun dia akan tetap seperti itu, tidak akan ada pengaruhnya. Nah, saya ubah dia jadi bentuk yang akar dikurang akar kan. Sampai sini oke? Tadi gimana kalau ininya sama? B1 dikurang B2 per 2 akar A kan ya? Nah, ini min 1-nya masih ada nih, jangan lupa. Kayak gitu. Oke? Aman? Aman nggak nih? Min 1/4 dikurang 1. Hasilnya min 5/4. Benar, Pak. Yang 0-1/2 akar 4 itu gimana, Pak? Pakai yang ini, Re. Nih. Kan sama kan dia akarnya 4x kuadrat, cuma yang depan itu kan nggak ada B sama C-nya kan? Berarti B sama C-nya 0 dong. Iya, iya. Ntar dulu, ini saya kecepatan nih sih yang terang ini ya. Ini saya jadi ragu-ragu sendiri nih. Aman nggak? Halo? Ingat ya, Pak. Ini pakai ini nih. Iya, iya. Lagi, ini kan masih ada satu lagi. Nih siapa yang menjawab nih yang belum? Glenn. Halo Glenn. Ya, Ya, gimana nih Glenn? Pakai cara yang tadi aja cepat. Ini ada bentuk apa nih? Muncul ini gimana nih? Nih, ada 3x nih. Gimana Glenn? akar 9x kuadrat Heeh, min 2x min 1 ya. Bagus. Terus terus minus akar 9x 9x kuadrat ya? min 2 kuadrat min 2. Itu ya? Ya. Terus gimana? Ini bisa pakai yang tadi kan? Rumusnya B1 kurang B2 per 2 akar A. Jadi gimana? B1-nya berapa, Glenn? Min 2 Min 2 kurang B2-nya ada nggak? nggak ada. Ya, 0 berarti 0 gitu kan? Terus per 2 akar 9. 2 akar 9. Terus ini jangan ketinggalan nih, min 2-nya masih ada min ya. 2. Ya. Nah, jadinya
Min 2 per 6. Min 2 per 6. Berarti min sepertiga Min ya? 2. Ya, min 2. Kurang 2. Jadinya? Min 2 per 3. Min 2, 1 per 3. Oke, Glenn. Ini gimana kalau udah begini? Kalau ada begini, kalian akal-akalin dari sini ya. Nah, ini kan min X nih. Kalau 9X kuadrat tuh bentuk dasar berapa? 3x, 3X. 4X kuadrat tuh bentuk dasarnya apa? 2x. 2X ya. Nah, ini min X ini diolah nih. Jadi gimana nih? Berarti kan bisa saya ubah jadi gini dong. Limit X mendekati tak hingga akar dari 9X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 dikurang 3X ditambah 2X dikurang akar 4X kuadrat plus X plus 3. Sampai sini yang 3. Ditambah 1. Nanti, Min, Pak. ya, min 3X plus 2X itu jadinya min X kan? Sama aja kan? Iya. Ada yang bingung? Bentuk ini saya ubah menjadi ini nih. Oke. Diubah doang. Terus jadi gimana nih? Itu x dikuadratin. Ya, berarti kan jadi limit. Ini yang belum jauh siapa? Nasya udah belum ya? Nasya? Belum ya hari ini? Udah Pak paling pertama. Udah ya tadi. Akar 9X kuadrat min 2X dikurang 1 dikurang akar 9X kuadrat itu kan? Ditambah akar 4X kuadrat dikurang akar 4X kuadrat plus X plus 3 plus 1 gitu kan? Ini tinggal pakai apa nih? Yang ini nih. Ini sendiri lagi kan? Apa nih hasilnya? Van, Evan? Gimana, Van? Oke, Pak. Gimana nih? Gimana? Pakai yang itu Pak tadi. Iya, apa? Langsung aja. Rumusnya tadi dulu ya. Rumusnya apa rumusnya? B. Udah berapa kali disebutin tadi? Nah. Oh ya. B1 min B2 per 2 akar A. Ini jadi gimana nih? Min 2 min 0 dikurang 0 per 2 akar 9. Oke, terus yang ini? Ditambah 0 ya. 0 min 1. Min 1 per 2 akar 4. Oke, terus? Tambah 1. Jadinya? Min 2 per 6. Min 2 per 6. Yang sepertiga aja seterusnya ya? Oh ya. Nah, terus 1 per 4. Min ya? Ya. Terus? Ya. Terus plus 1. Hasil akhirnya jadi berapa? Jadi sampai dulu menyebut per 12 ya? Ya. Min 4, min 3, plus 12. Hasil akhirnya? 5 per 12. 5 per 12. Oke. Yang lain udah aman? Nanti saya kirim. Nah, ini sebenarnya kesimpulannya ini.
Nah, nanti dicoba yang masih satu suku ya. Oke, saya udah lihat di belakang, udah digabungin. Nanti saya upload di Google Classroom, plus tugasnya ya. Tugasnya berbentuk PDF, 1 minggu enak kan? Ini sambil dicoba sisanya. Oke, jadi hari ini review yang aljabar, lanjut ke Tahingga. Intinya sih lebih di Tahingga untuk yang matminat. Oke, beres semuanya. Terima kasih. Silakan, siapa yang menutup pimpin doa? Nggak ada? Saya minta tolong. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Amin. Oke, semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Besok Lebaran Haji. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Makasih. Sehat-sehat selalu. Pak. Terima kasih, Yuk. Pak. Pak.